Selamat berjumpa bersama dengan saya, Pendeta Wanda Dumais, dan juga istri saya, Erna Dumais. Kami dari Bible Independent Church. Kami ingin mengucapkan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami dari Sydney, Australia. Pertemuan jemaat yang kami siarkan secara live on Facebook, dan juga bila Anda mempunyai kesempatan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami di studio kami melalui Zoom dan menggunakan ID meeting serta passcode yang ada. Sekali lagi saya menyapa Anda yang berada dimanapun sedang berada dalam aktivitas Anda saat ini. Mari bersama-sama dengan kami, kita bersama-sama memuji Tuhan, kita bersama-sama belajar firman Tuhan, dan bersama-sama bersekutu dalam pertemuan jemaat Bible Independent Church yang diselenggarakan hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 jam 3 sore waktu Sydney, Australia. Bersama dengan kami juga sudah bergabung Ibu Christine dari Indonesia, dari Batam tepatnya. Terima kasih Bu Christine yang sudah bersama-sama dengan kami. Dan juga ada Tesalonika yang ada di benua Eropa. Jam berapa di Eropa, Tessa? Jam berapa hari ini? 8 ya? 8 o'clock. 8 o'clock in the morning. Jadi jam 8 pagi. Dan juga bersama-sama dengan kami di Sydney juga ada anak kami, Prinsi Dumais. Jadi Tesalonika Dumais. Anak kami ada di Eropa jam 8 pagi dan juga Prinsi Dumais ada di Sydney jam 3 sore. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik, kita akan mulaikan kebaktian kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu, doa buka untuk membuka kebaktian kita. Nanti Bu Erna Dumais akan berdoa memimpin kita untuk membuka kebaktian kita ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami, di mana Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kami. Engkau sudah memberikan kami kemenangan. Engkau sudah membayar kami dengan harga yang lunas Tuhan. Darah-Mu sudah tercurah di atas kayu salib sehingga kami dibenarkan Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Bapa, pada sore hari ini kami serahkan untuk pertemuan jemaat Bible Independent Church ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau beracara, biarlah Engkau berkarya dalam kebaktian ini, pertemuan jemaat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Allah saja yang tinggal, Allah saja yang dimuliakan. Berkati juga Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Wanda Dumais yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati dia dengan hikmat yang daripadamu, dengan knowledge yang daripadamu, dengan insight yang daripadamu Tuhan, sehingga dia bisa memberitakan sound doctrine itu Tuhan, memberitakan didaskalia Tuhan untuk kepada para jemaat-Mu yang hadir maupun yang mendengarnya pada saat ini Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati teman-teman yang sudah bergabung ataupun yang bergabung melalui live Facebook Tuhan, berkati mereka Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Talking about Psalm 23, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Dia akan menuntun aku dan di padang yang berumput hijau, dan dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Baik, pada kesempatan ini kita akan
membuka Alkitab, we're gonna read some chapter from the Bible. The first, we're gonna read from Proverb, Amsal, sesuai dengan tanggal hari ini, pasal yang ke-30, Proverb chapter 30. Tessa, would you like to read the Bible from Proverb chapter 30 from NIV verses? The saying of Agur, son of Jake, an inspired utterance. This man utterance to Lithel. I am weary, God, but I can prevail. Surely I am not only a brute, not a man. I do not have human understandings. I have not learned wisdom, nor have I attained the knowledge of the Holy One. Who has gone up to heaven and come down? Whose hands have gathered up in the wind? Who has wrapped up the waters in a cloak? Who has established all the ends of the earth? What is his name and what is the name of his son? Surely you know, every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in him. Do not add to his words, or he will rebuke you and prove you a liar. 2 things I ask of you, Lord, do not refuse me before I die. Keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, who is the Lord? Or I may become poor and steal and so dishonor the name of my God. Do not slander a servant to their masters, or they will curse you and you will pay for it. There are those who curse their fathers and do not bless their mothers, those who are pure in their own eyes, yet are not cleansed of their filth, those whose eyes ever so haughty, those glances are so disdainful, those whose teeth are swords, those whose jaws are set with knives to devour the poor from the earth, and the needy among the mankind. The leeches has 2 daughters. Give, give, they cry. There are 3 that are never satisfied, 4 that never say enough. The grave, the barren land, which is never satisfied with water and fire, which never says enough. The eyes that mock a father, that scorns an aged mother, will be pecked out by the ravens of the valley, will be eaten by the vultures. There are 3 things that are too amazing for me, 4 that I do not understand. The way of an eagle in the sky, the way of a snake on a rock, the way of a ship on the high seas, and the way of a man with a young woman. This is the way of an adulterous woman. She eats and wipes with her mouth and says, I've done nothing wrong. Under 3 things the earth trembles, under 4 it cannot bear up. A servant who becomes king, a godless fool who gets plenty to eat, a contemptible woman who gets married, and a servant who displaces her mistress. 4 things on earth are small, yet they are extremely wise. Ants are creatures of little strength, yet they store up their food in the summer. Hyraxes are the creatures of little power, yet they make their homes in the crags. Locusts have no kings, yet they advance together in ranks. A lizard can be caught by hand, yet it is found in kings' palaces. There are 3 things that stately in their stride, 4 that move with stately bearing. A lion mighty among beasts who retreats before nothing. A strutting rooster and he-goat, a king secure against revolt. If you play the fool and exalt yourself, or you plan evil, clap your hands over your mouth. For as churning cream produces butter, and as twisting the nose produces blood, no stirring up anger produces strife. Oke, itu dari NIV dan saya ingin mengundang Ibu Christine membacanya dalam bahasa Indonesia, Amsal pasal yang ke-30, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-33. Silakan Bu Christine. Dibuka dulu mikrofonnya Bu Christine, biar suaranya kedengaran. Perkataan Agur. Perkataan Agur, anak Yake, pesan perkataan orang itu kepada Icil.
bahkan kepada itil dan ukal. Bahwa aku ini kasar, lebih daripada siapapun, daripada diriku, tidak ada pengertian mengenai manusia. Maaf, ini saya pakai Alkitab ini, Pak. Alkitab terjemahan baru. Oh, versi terjemahan baru. Tanlai. Oke, baik, silakan, nggak apa-apa. Iya, versi terjemahan. Yang kedua, bahwa aku ini kasar. Amsal 30 ayat 3. Aku tidak pernah mempelajari hikmat, bahkan mengetahui pengetahuan yang kudus. Siapakah yang telah naik surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin genggamannya? Siapakah yang telah mengukus air dengan pakaian? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya? Dan siapa nama putra? Pastilah engkau tahu. Setiap perkataan Allah telah teruji. Dia adalah perisai bagi mereka yang mencari perlindungan padanya. Hendaklah engkau tidak membaik firman-Nya, supaya dia tidak menegurmu dan engkau dapati berdusta. Aku telah meminta 2 hal daripadamu. Hendaklah engkau tidak menahan daripadaku sebelum aku mati. Jauhkanlah dariku kesia-siaan dan perkataan dusta. Hendaklah engkau tidak memberi kepada kemiskinan atau kekayaan. Siapkanlah kepadaku roti bagianmu, agar jangan aku menjadi kenyang dan ingkar, dan mengatakan, siapa Adonai itu? Atau agar jangan aku menjadi miskin dan mencuri, dan menyerang nama Elohimku. Hendaklah engkau tidak menfitnah seorang hamba kepada tuannya, supaya dia tidak mengumpat engkau, dan engkau kedapatan bersalah. Ada generasi yang mengumpat airnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada generasi yang bersih menurut pandangannya sendiri, namun belum dibasuh kotorannya. Ada generasi yang matanya betapa angkuhnya, dan kelopak matanya betapa tingginya. Ada generasi yang giginya seperti pedang, dan rahang giginya seperti pisau, untuk melahap orang-orang miskin di bumi, dan orang-orang yang berkekurangan di antara manusia. Bagi lintah darat, ada 2 anak perempuan, yaitu berilah, berilah. Ada 3 hal yang akan kenyang, bahkan 4 hal tidak pernah mengatakan cukup. Allah maut dan rahim yang mandul. Bumi tak pernah puas oleh air, dan api tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayahnya dan menyepelekan ketaatan terhadap ibunya. Burung-burung gagak dari lembah akan mematuknya, dan anak-anak Raja Wali akan makannya. Ada 3 hal yang sangat menakjubkan bagiku, bahkan 4 yang aku tidak pernah mengetahuinya. Jalan Raja Wali di langit, jalan ular di atas batu cadas, jalan kapal di tengah laut, dan jalan seorang pria bersama seorang wanita muda. Beginilah jalan seorang wanita yang berzina. Dia akan lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak melakukan apapun yang jahat. Bumi bergetar karena 3 hal, bahkan karena 4 hal yang tidak dapat tahan. Karena seorang hamba ketika dia memerintah, dan seorang bebal ketika dia menjadi kenyang oleh manan. Karena seorang wanita yang dibenci, karena dia dinikahi, dan seorang hamba perempuan ketika dia menjadi pewaris dunianya. Ada 4 hal yang kecil di bumi, tetapi mereka sangat bijaksana. Semut adalah serangga yang tidak kuat, tetapi mereka menyediakan makanannya di musim panas. Kelinci di gunung adalah binatang yang tidak perkasa, tetapi mereka membuat rumahnya di bukit cadas. Belalang yang tidak mempunyai raja, tetapi mereka keluar dengan membagi kelompok-kelompoknya. Cicak yang dapat kamu tangkap dengan kedua tangan, tetapi dia ada di istana-istana raja.
Ada 3 hal yang gagah langkahnya, bahkan 4 yang gagah ketika berjalan. Seekor singa yang perkasa di antara binatang buas. Bahkan dia tidak akan mundur dari hadapan apapun. Anjing pacuan atau seekor kambing jantan atau seorang raja yang pasukan tentaranya ada bersamanya. Sekiranya engkau berpikir bodoh dengan meninggikan dirimu sendiri, atau jika engkau berencana jahat, tekapkanlah tangan ke mulutmu, sebab tekanan pada susu menghasilkan dadi, dan tekanan pada hidup mengeluarkan darah. Maka tekanan pada amarah akan menimbulkan pertengkaran. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Christine. Dan sebelum kita melanjutkan, nanti Prinsi akan membaca Mazmur. Prinsi, you're gonna read Bible from Psalm chapter 3. Come on, Prinsi akan membaca Mazmur pasal yang ke-3 from NIV. Lord, how many are my foes? How many rise up against me? Many are saying of me, God will not deliver him. But you, Lord, are a shield around me, my glory, the one who lifts my head high. I call out to the Lord, and he answers me from his holy mountain. I lie down and sleep, I wake again, because the Lord sustains me. I will not fear for tens of thousands assail me on every side. Arise, Lord, deliver me, my God. Strike all enemies on the jaw, break the teeth of the wicked. From the Lord comes deliverance. May your blessing be on your people. Amin. Mazmur pasal yang ke-3 saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, berkata seperti ini. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Nah, sekarang kita akan membaca atau kita akan melakukan menghafal ayat ya dalam kebaktian Bible Independent Church. Selain kita membaca Amsal dan juga membaca Mazmur satu pasal, lalu kita akan menghafal ayat ya. Ayat-ayat yang sudah ada yaitu dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 ya. Bagi yang bisa menghafalnya bisa sama-sama John 3:16. Let's start together. For God so loved the world that he gave the one and his only son, that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian next verse, John 14:6. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but except through me. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau dia tidak melalui aku. Kemudian minggu yang lalu kita menambahkan satu ayat 1 Peter 5:7. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata seperti apa? Casting all your care upon him, for he care for you. Ulang lagi ya. Casting all your care upon him, for he care for you. 1 Petrus 5 ayat 7 bahasa Indonesia kalau nggak salah bilang begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada dia, sebab dia memelihara engkau. Kemudian kita akan baca dari Filipi ya. Saya tambahkan untuk hari ini Philippians 4:13 ya. Bisa tambahkan untuk Anda yang di rumah, Anda bisa tambahkan Filipi 4 ayat 13. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Dalam bahasa Indonesia berkata apa? Segala perkara dapat aku lakukan melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kurang lebih ayatnya berbunyi seperti itu ya di dalam bahasa Indonesia. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Saya akan bukakan bagi kita semua slide ini. Ya. Baik. Sesuai dengan judul, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Fight a Good Fight. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari Minggu ini, dimanapun jemaatmu berada, baik yang ada di Sydney, Australia, yang ada di Indonesia, di Jakarta, di Manado, di Kalimantan, di Papua, di Makassar, di Bali, di Sukabumi, Tuhan, di Batam, di tempat-tempat lain yang hamba sendiri tidak bisa menyebutkan satu persatu, mereka yang sudah berkomitmen kepada sound doctrine. Saya doakan Tuhan agar hari ini mereka boleh belajar bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa biar pemberitaan firman Tuhan hari ini bisa membuat kami mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati pembicaraan-pembicaraan di sekitar pembahasan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini ada di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dalam King James Version 2 Timothy 4:7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. 3 hal yang muncul dalam perkataan Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Pertama, fight a good fight. Lalu second, finish the course. Lalu yang ketiga, keep the faith. Nah, orang yang berbicara ini adalah seorang rasul yang
sudah membuktikan dirinya seumur hidupnya, dia sudah melakukan fighting a good fight, ya. Jadi ini bukan kata-kata sembarangan yang diucapkan oleh seseorang atau engkau dengar ketika ada kedukaan. Ya, misalnya ada funeral, ada kedukaan orang mati begitu, kebanyakan ayat ini dibaca. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Tapi apakah betul ketika dibacakan ayat ini memang kita sudah berkata I have finished my game. Gitu. So Paul was giving the example, the life just like we were doing a game. Ya, sebuah pertandingan. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Sehingga ketika kita bertanding dengan cara-cara yang baik untuk mencapai garis akhir. Jadi orang yang bertanding itu orang yang memasuki sebuah competition. Dan competition itu adalah competition yang keras. Nah, Paulus katakan, now I'm ready to depart the world, to be with my Lord. Jadi Paulus katakan, sekarang saya siap untuk meninggalkan dunia ini karena saya sudah fighting a good fight. Bertanyalah kepada dirimu, did you really fighting a good fight in this real life? Or you don't know what the fight is? If you don't know what is your fight, then you can't fighting for a good fight. Right? You got to know what is the fight. Apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita perjuangkan di dalam hidup ini. Begitu, sehingga kita sanggup katakan kita sudah berjuang, bertanding. Kita sudah mengikuti competition dan kita mengakhiri competition itu sampai di garis akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat. Paulus bilang, ketika ini ucapan Paulus ini menjelang dia meninggalkan dunia ini. Paulus ketika menulis, when Paul was writing this epistle, this letter, 2 Timothy is the letter that Paul wrote at the same time when Paul was gonna end his life. Jadi hampir dia menyelesaikan hidupnya, dia menulis surat ini dari penjara yang dingin. When Paul was writing this letter, he was writing from the dungeon. Ya.
dari penjara bawah tanah. Pada waktu itu saya sudah jelaskan, Paulus ini dia secara tidak sengaja masuk di dalam pusaran politik. Pada waktu itu di tahun 64 itu kota Roma itu dibakar. Dan kota Roma dibakar, ya, which is known the Great Fire of Roman City. Itu kota Roma dibakar, orang Kristen dituduh membakar kota Roma. Sengaja orang Kristen dituduh karena untuk pemerintah setempat mempunyai alasan menangkapi orang Kristen. Jadi ketika Paulus menulis surat ini, betul-betul keadaan politik di Yerusalem, keadaan politiknya sedang tidak baik. Karena terjadi penangkapan demi penangkapan yang dipimpin oleh Kaisar Nero. Kaisar Nero ini sangat bengis sekali, Kaisar Nero ini. Dia naik tahta pada waktu umurnya masih muda. Kemudian dia melakukan penangkapan-penangkapan orang Kristen. Nah, Paulus pada waktu itu sedang berkhotbah di kerumunan orang banyak, lalu dia di snatch out gitu ya, dia ditangkap, tiba-tiba dia tidak sempat pulang lagi ke rumah, dia tidak membawa baju pada waktu itu, tidak membawa apa-apa, langsung ditangkap, dimasukkan dalam penjara, dan di penjara itulah sampai pada akhirnya hidup Paulus berakhir di situ, tidak pernah diadili. Nah, ketika dia menulis ini, dia sudah merasa bahwa akhir hidupnya itu hampir selesai. Makanya dia bilang, aku telah mencapai garis akhir. Menariknya Paulus bilang bahwa kehidupan orang percaya itu ketika mencapai garis akhir, orang percaya harus selalu memelihara iman. Iman yang mana? Iman yang disampaikan oleh Alkitab, iman para rasul. Iman yang Yesus sampaikan kepada para rasul, kemudian diteruskan kepada orang-orang percaya. Jadi bukan sembarang iman, bukan sembarang engkau katakan ketika sudah tua, sudah hampir mau meninggal, engkau masih merasa sebagai orang Kristen, engkau percaya, engkau sudah memelihara iman. Tidak seperti itu. Apakah engkau sudah fighting selama hidupmu? Apa yang harus kita fighting? Lihat di sini. Lihat di sini, Paulus bilang, 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Begitu Paulus berkata, fighting yang sesungguhnya itu adalah fighting di jalan Allah, di jalan Tuhan. Jadi apa itu kita itu dikatakan oleh firman Tuhan harus betul-betul bersiap dan betul-betul apa itu fighting itu bagaikan orang yang seperti tentara pergi berperang. Bukan malas-malas, mana ada orang yang santai-santai lalu katakan fighting. Mana ada Paulus bicara kalau fighting kita sendiri tidak merasa bahwa kita itu betul-betul bergerak bagi Tuhan. Karena dia bilang di sini, ini yang menarik, akan datang waktunya ya,
orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Disinilah kita harus fighting. Begitu. Paulus bilang, aku telah melakukan fighting. Fighting untuk apa? Sebab dia katakan, the time will come when people, they doesn't care about anything, about sound doctrine. They doesn't care about the Bible. They doesn't care about what the Bible teaches, about what does Jesus said to them. So sound doctrine, ajaran yang sehat, didaskalia hygienose. Apa itu sound doctrine? Ajaran yang sehat. Di dunia ini atau sekarang ini banyak sekali ajaran berseliweran, begitu. Banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak sehat. Alkitab katakan, Paulus bilang mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Jadi orang, ya tadi saya bilang, meskipun dia orang percaya, dia belum tentu fighting. Lihat di sini. Apakah engkau sudah fighting? Bagaimana caranya engkau tahu engkau fighting, engkau berjuang di jalan Tuhan? Bagaimana engkau berjuang, fighting a good faith, sementara di sekitarmu engkau lihat di sini, time will tell you, people doesn't care any longer, ya, to hear the sound doctrine. Instead, dikatakan, they will seek every other teaching who will pleasure them. Mereka akan cari firman Tuhan yang menyenangkan telinga mereka. Bukankah sekarang seperti itu di gereja? Coba lihat. Firman Tuhan tidak lagi menegur hidup orang, tidak lagi mengkoreksi hidup orang, tidak lagi mengajar ajaran sehat, tapi apa? Yang diajarkan adalah ajaran-ajaran murahan. Begitu. Coba lihat orang sekarang. Apa pandangan orang percaya mengenai perceraian, divorce? People doesn't care anymore about apa? Good marriage or marriage based on the Bible. They living together before married. Dan itu sudah biasa sekarang. Gereja tidak menegur, gitu, diam. Apa? Karena sudah tidak ada lagi fighting spirit. Begitu. Ya. Bahkan banyak orang itu dia jadi majelis, kehidupannya berdosa. Belum bertobat, dia sudah jadi majelis di gereja. Ya gerejanya tidak bisa menegur dia karena mungkin dia orang kaya. Karena mungkin dia orang yang banyak memberikan bantuan kepada gereja. Mengapa? Karena ajaran sehat sudah tidak ada lagi. Dan firman Tuhan bilang akan datang. Kapan itu? When the time itu datang. When the time will come. Sekarang sudah ada now. Bukankah orang tidak mau lagi menerima ajaran yang sehat? Yang mereka senang itu ajaran yang gampangan. Motivasi. Ajaran bagaimana menerima berkat. Ajaran-ajaran itu deklarasi itu. Deklarasi iman itu kata-kata positif. Aku deklarasikan bahwa hidupku diberkati oleh Tuhan. Ini orang bodoh namanya. Sudah tahu memang orang percaya diberkati Tuhan, nggak perlu lagi deklarasi. Aku deklarasi hidupku tidak akan terkena COVID. Ini bodoh. Kalau engkau mau menghindari COVID, ya gunakan gaya hidup yang sehat. Biar engkau ngomong mulutmu berbusa-busa, tapi kalau engkau hidup tidak benar, ya tidak benar.
Begitu. Jadi ajaran yang sehat ini perlu nggak? Perlu sekali. Mengapa? Karena hari-hari ini orang tidak lagi menerima ajaran yang sehat. Tapi apa? Mereka mengumpulkan. They will ask some teacher. They will ask people who will satisfy their desire, ya. Apa yang senang bagi telinga, apa yang menjadi surga telinga. Jadi kalau telinganya itu dia senang mendengar, kalau firman Tuhan yang ajaran sehat dia tidak mau dengar. If they come across with the sound doctrine, they will reject it. They will close the door. They will not listen to the sound doctrine. Because of what? Because they don't care about truth. Lihat di sini. Telinga mereka itu tidak lagi terbuka. Their ear will not open up anymore to the truth. But to the myth, to the gossip. Ya. Sesuatu yang nonsense. Begitu, doktrin-doktrin yang kacau, betul nggak? Saya sudah sampaikan kan? Doktrin-doktrin yang kacau, false doctrine. Orang mulai menolak Tritunggal. Orang mulai mengajarkan pernikahan campur di dalam gereja. Nggak peduli lah kalau kamu mau cerai berapa kali. Nggak peduli, Tuhan pasti ampuni. Sehingga di gereja itu pengangkatan majelisnya sudah bercerai juga masih diangkat jadi majelis. Bahkan pendeta yang nggak punya istri, pendeta yang bercerai masih naik mimbar. Ini kan kebodohan. Begitu. Ini cuma contoh saya katakan. Lihat Alkitab katakan, ada 10 akan datang waktunya. The time will come. They will reject it. Sound doctrine. They will mock the sound doctrine. Lihat, mereka tolak mentah-mentah. Mereka cemooh. They will looking for teacher who will speak for their sake. Who will speak something they like. Something they want to hear. Di sini dikatakan. Bahkan mereka akan membayar. Nah ini makanya nih. Pendeta-pendeta yang dibayar itu biasanya mereka tidak pernah mengajar. Begitu. Itu bukan pendeta itu, tapi artis. Begitu. Banyak itu artis-artis begitu. Dia ngomong di mimbar, khotbahnya ditaruh di internet, ya jangan menyinggung orang, yang penting jangan menyinggung orang, yang penting menyenangkan semua orang, maka dia akan dibayar. Maka uangnya akan banyak, maka dia akan jadi kaya. Coba dia mengajar sesuatu yang sound doctrine. Sound doctrine will divide people attention. Begitu. Jadi sound doctrine akan betul-betul membuat orang berpikir, begitu ya. Makanya hati-hati kalau engkau ada di gereja yang salah. If you sitting behind the pulpit in the church who doesn't care about sound doctrine, that means that church is a false church. Begitu. Keluar dari sana, waktunya bagimu untuk memutuskan mencari firman Allah. Mengapa? Karena firman Allah itu dikatakan, firman Allah di sini bilang ada apa? Fighting. Apakah engkau sudah fighting? Ya, mengikut Tuhan itu, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Jadi kalau kita sudah deciding kita mau ikut Tuhan, artinya kita fighting. Artinya apa? You were looking the narrow street, narrow way, not the wide way where
many people will come and will pass that way because that way is giving interesting way to them. Gitu. Tapi kalau jalan yang sempit itu tidak menarik. You will stand along, ya, against the crowd. Engkau berdiri sendiri. Tapi ini Paulus bilang fighting. Aku sudah fighting. Paulus ini bukan rasul yang populer. Bukan rasul yang populer. Tidak punya apa-apa. Dia melayani Tuhan dengan biayanya sendiri. Dia bekerja tidak pernah mencari kemuliaan satupun. Tapi dia berani katakan, I have finished because I have fought a good fight. And then the last thing, I have kept the faith. Ya, memelihara iman yang disampaikan kepada orang kudus itu penting. Iman Alkitab, iman yang tidak kompromi, iman yang berdasarkan sound doctrine. Balik lagi tadi yang saya bilang. Ada berapa hal itu tadi? Ada, lihat tadi di sini. Mereka akan datang waktunya orang mencari guru yang bisa memuaskan keinginan hatinya. Ya. Kemudian dikatakan apa? Akan datang waktunya mencari guru yang ajarannya kompromi. Nah, ini kompromi. Kompromi ini tidak peduli, ya sudah lakukan saja, nggak masalah. Tuhan akan mengerti engkau. Begitu. Kemudian dikatakan akan datang waktunya kebenaran dianggap kesesatan. Kesesatan dianggap kebenaran. Sudah terbalik, dunia akan terbalik. Ya, upside down. Ya, we said the truth, but lie, and then we said lie is a truth. Ini upside down, berbeda. Apa itu berbalik? Kemudian akan datang waktunya orang tidak percaya kepada sound doctrine, tetapi percaya kepada hal-hal yang dianggap lebih berotoritas. Dongeng, dokumen-dokumen sejarah, kata-kata orang tertentu. Coba lihat. Orang kan lebih senang kata-kata yang dia, kalau di Facebook saya lihat banyak orang cuma ngomong aja tentang saudara, kalau engkau lakukan sesuatu ini, maka hidupmu diberkati. Kata-kata orang yang dikutip, tapi sudahkah engkau mencari sound doctrine dan mengajarkan sound doctrine itu, percaya dan mempraktekkan tradisi tertentu? Waktu saya beritakan bahwa persepuluhan, tithing is not from the Bible, ya, church tithing itu orang-orang bilang, jangan ikuti itu ajaran pendeta Wanda. Saya lebih percaya tradisi saya. Opa-opa saya, pendahulu gereja sudah lakukan. Tunggu dulu. Alkitab adalah dasar kita. Akan datang waktunya kebenaran justru ditolak, dihujat, dan dicemooh. Akan datang waktunya, time will come when they will tell the word of God just bed story time. Cuma seperti cerita menjelang tidur. Dan dongeng-dongeng itu myth, ya, itu dipercaya sebagai kebenaran. Saudara yang kekasih, hari ini listen to the word of God. The first one, apa tadi? Fight a good fight. And then finish the course. Did you really finish the course? Did you really want to finish your course in life? Atau kita tidak pernah mau menyelesaikan? Kita tidak pernah mendengar apa yang Tuhan katakan, tapi memilih, we choose our own way. And the final things kept the faith. Oke, baik. Amin. Puji Tuhan, saya menantang saudara untuk melakukan firman itu, kita bersama-sama melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Baik,
Sekarang ini kita akan masuk dalam doa syafaat, ya. Kita akan pray. Nanti Tessa akan berdoa dulu, doakan Australian government, doakan juga Bible Independent Church in Sydney. So we are always standing in the truth. Yeah, we always preaching the sound doctrine. We always fighting the good fight. Dua pokok doa itu Tessa akan doakan. Silakan. Dear God, thank you for today. Thank you for everything that you've given us. Thank you for your blessing, for your kindness, for the strength that you always give to us. Lord, I pray that you continue to bless Australia's government so that they are able to direct everyone in the good direction and protect people from COVID and keep everyone safe. I also pray that you help with the sound doctrine. I pray that you help all the independent Bible Society in Australia and all around the world so that they can continue to preach God's words and spread the meaning of the Bible and all its teachings to everyone across the world. I pray that you continue to protect everyone worldwide with COVID. I pray that you will heal all the people that are sick and bless everyone who is currently struggling. And in the name of Jesus, I pray, amen. Amen. Now, Princey will pray for mommy and daddy. Come on. And then also Sisi. And then also every listener, every viewer that were watching, have been watching this program. Come on, let's pray. Out and loud. Out and loud. Come on. Lord, bless mommy and daddy with their sound doctrine and bless everyone who's watching and bless all the viewers. Bless Sissy in Estonia. Jesus, amen. Amin. Terima kasih Bapak. Pada sore ini saya berdoa Tuhan untuk teman-teman yang mengikuti Sound Doctrine dimanapun mereka berada. Saya ingin menyebutkan nama mereka. Pertama untuk Ibu Christine bersama keluarga yang ada di Batam. Terima kasih kesetiaannya. Biarlah terus dia mau fighting the good fight. Saya berdoa biarlah dia semakin maju bersama dengan keluarganya. Dia bisa share apa yang dia dengarkan dan semakin lama Tuhan dia semakin mengenal akan kebenaran-Mu, bisa mengaplikasikan dalam hidupnya. Saya berdoa juga untuk Pak Prem sekeluarga di Bali, Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan mereka yang selalu mencari dan merindukan untuk datang kepada Tuhan, mengenal sound doctrine-Mu. Biar semakin lama semakin kuat dan berjalan semakin Tuhan menjadi orang yang alkitabiah, menambahkan sesuatu dalam hidupnya. Bapak, saya berdoa untuk Pak Ferry Gunawan dan keluarganya di Sydney, untuk Pak Dedi dan istrinya Bu Erna, serta anak-anaknya, istrinya Chun Mei, dan juga anak-anaknya Tuhan, dimanapun mereka berada dan bekerja Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong mereka, membawa mereka semakin setia, bersungguh-sungguh mencari kebenaran-Mu, mencari sound doctrine. Saya berdoa Tuhan untuk Lina Dumais dan juga ibunya, serta keluarga besar di Kasar. Tuhan, Engkau tolong, semoga setiap hari
Tuhan menambahkan sesuatu dalam hidupnya, dan dia melihat kekuatan dan kebesaran Tuhan terjadi dalam hidupnya ketika dia mencari Engkau. Saya berdoa untuk Pak Reimer Sumbaya di Sukabumi, dan juga istrinya, Bu Porman Sitorus. Saya serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Allah memberi kekuatan, keberanian kepada mereka untuk terus berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Saya mau berdoa untuk Bu Marcella, anak-anaknya Timmy dan Chloe di Manado Tuhan. Aku berdoa kiranya Tuhan terus menolong, menopang, menguatkan, memberkati setiap usaha mereka, membawa dia terus dalam kesetiaan, menyingkapkan terus kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Saya berdoa untuk Ibu Riama, Ibu Boru, yang saat ini dalam pemulihan, juga Tuhan tolong untuk jantungnya Tuhan, biar semakin lama semakin kuat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memulihkan. Saya berdoa kiranya kekuatan dan kesetiaan Tuhan terus menjaga hidup ibu ini, dan terus dia setia kepadamu. Saya berdoa untuk Pak Mosal yang ada di Jakarta. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong, kiranya Engkau memberkati. Temukanlah kepada dia kehendak-Mu yang sempurna. Berkatilah keluarganya, semakin hari dia semakin kuat di dalam Tuhan. Saya berdoa untuk Pak Raja Daud yang ada di Solo, yang mengikuti program ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan kiranya memberkati, dan Tuhan kiranya memberi keberanian untuk dia berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Saya berdoa untuk teman-teman kami di Amerika, untuk Pastor Eric dan Ibu Vita dalam pekerjaan dan tanggung jawab pelayanan mereka, untuk anak-anak mereka, untuk Kesia dan juga Kayla, juga cucu-cucu mereka Tuhan yang hamba belum sempat tahu nama mereka. Berkatilah mereka Tuhan, bawalah mereka terus di dalam jalan-Mu, kuatkanlah mereka, dan juga bantu dalam semua pelayanan mereka. Saya berdoa untuk orang tua mereka, Tante Syul dan Om Yo yang ada di Minnesota. Kiranya Tuhan selalu menguatkan, menolong, membawa mereka semakin setia kepada Tuhan. Saya berdoa juga untuk Tuhan Ibu Meti Makasuci. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan tolong, dia punya kerinduan mendalam datang kepada Tuhan, dan dia mengenal Engkau dengan benar. Tuhan terus puaskan kerinduannya. Saya berdoa untuk Pastor Michael dan istrinya Budika, untuk anak-anaknya, siapa namanya, Jonathan, untuk siapa lagi, dan lain-lain yang anak perempuannya Tuhan bersama suaminya, juga anaknya laki-laki yang lain. Saya serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, menolong dalam pekerjaan mereka, bawa mereka semakin setia mengikut Tuhan. Saya doa untuk Bu Renata Tangkilisan, ya Tuhan, di Belanda Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan menolong, kiranya Tuhan memberikan keberanian kepada dia, membawa dia semakin setia, semakin melihat rencana Allah di dalam hidupnya. Untuk teman-teman kami yang ada di Papua, Pak Wanggai, untuk Ibu Mabuhay, dan juga teman-teman yang lain, Kisirik dan teman-teman yang lain Tuhan yang selalu setia dari Papua, juga di Kalimantan, Pak Martin dan istrinya, Bu Christine Panjaitan, juga untuk teman-teman yang ada di mana itu, Sampit Tuhan, untuk Bu Ibet, untuk Bu Ibet dan suaminya, Pak Victor, dan juga Bu Yuni, juga Pak Si Hombing Tuhan. Saya serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan menyertai mereka dan menolong mereka. Saya berdoa untuk juga teman-teman di Batam, Pak Tobing, Pak Rinto, juga untuk teman-teman lain Tuhan. Ada banyak teman-teman yang saya sendiri lupa nama mereka. Saya serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya mereka diberi keberanian untuk terus berjalan bersama Tuhan. Untuk Pak Dr. Joseph Manurung, saya serahkan dalam tangan-Mu yang berada di Medan. Juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang lain yang kami kenal,
yang selalu setia mendengarkan siaran kami, memantau siaran kami, men-share program-program kami, mereka yang mungkin masih ragu-ragu, berikanlah keberanian kepada mereka untuk berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih, saya mendoakan Tuhan untuk pelayanan Bible, Independent Church, gereja kami, dan juga Eleos Theological School. Sebentar malam juga ada kelas, Tuhan sertai, beri kekuatan kepada saya dan istri saya untuk melayani. Tuhan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang kami butuhkan. Tuhan juga menambahkan murid-murid yang baru, menambahkan orang-orang yang setia mengikut Tuhan di dalam gerakan sound doctrine ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan. Saya berkati juga istri saya Erna. Terima kasih untuk kesetiaannya melayanimu. Saya berkati juga anak-anak saya, Tessa, yang jauh terpisah dari kami. Engkau tolong di dalam tahun ajaran baru, dia segera akan memulai kuliah pada bulan September ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong untuk semester yang baru tahun kedua ini di mechanical engineering, dan Tuhan buat dia berhasil sebagai seorang engineer. Tuhan tolong juga proses-proses lain, proses kepindahan dan sebagainya yang sedang dia rencanakan, pindah tempat supaya mendekat ke kampusnya. Tuhan terima kasih untuk anak saya Prinsi, Dumais, biarlah Tuhan terus menolong, memberi kesehatan, kekuatan, memberikan keberhasilan dia, jadikan dia anak yang takut Tuhan, dan selalu dengar-dengaran kepada orang tua, dan juga menjadi anak yang terus diberkati Tuhan. Ini doa saya Tuhan, saya serahkan dalam tangan-Mu, saya doakan Indonesia, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, menjaga pemerintah kami, presiden kami, Jokowi, dan juga semua staf-staf yang ada. Dalam nama Yesus, saya berdoa, dan nanti istri saya akan berdoa untuk Victoria yang saat ini masih mengalami korban COVID, untuk pemerintahan Daniel Andrew, dan juga untuk Indonesia supaya Tuhan tolong dipulihkan kembali. Silakan. Bapa yang kami sapa, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau sudah memberi kesempatan kepada kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Kiranya firman-Mu itu biarlah Puji kami Tuhan. tetap terus Tuhan untuk berdiri tegak di dalam sound doctrine Amin, itu Tuhan. amin. Kami tahu Tuhan jalan itu jalan yang tidak populer. Benar, Kami Bapak, tahu jalan benar. itu jalan yang sempit Tuhan. Tapi Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kesempatan Tuhan untuk mengajar orang Tuhan, Ya, untuk benar, Bapak. memberitakan sound doctrine itu Tuhan. Biarlah Engkau berkati orang-orang yang sudah menerimanya Tuhan. Kiranya mereka tetap teguh Tuhan di dalam sound doctrine itu Tuhan. Pada sore hari ini aku juga berdoa Tuhan untuk Victoria, di mana COVID yang masih tinggi Tuhan, kematian yang masih tinggi, serta kasus yang hari ini cukup tinggi juga, sekitar 100-an Tuhan. Ya, Kami Bapak, berdoa tolong. secara khusus Tuhan Tolong, untuk Tuhan. Victoria. Kiranya Tolong Engkau bantu memulihkan Tuhan. keadaan Tolong bantu Victoria Tuhan. Engkau memulihkan Haleluya, haleluya. ekonomi, memulihkan semuanya Tuhan untuk karena COVID ini Tuhan. Biarlah Engkau juga terus memberikan hikmat kepada Premier Daniel Andrew Tuhan untuk mengambil langkah yang tepat, untuk mengambil Amin. langkah Amin. yang sigap Tuhan untuk mengatasi COVID ini Tuhan. Berkati pemerintahan Daniel Andrew, biarlah ada kerjasama yang bagus, ada kerjasama yang baik Tuhan antara federal juga bagian state Victoria Tuhan, sehingga mereka bersama-sama Tuhan untuk menangani pandemik ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya Tuhan, Tuhan beracara Tuhan untuk Victoria Tuhan. Pulihkan Victoria seperti sedia kala Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan untuk Prime Minister kami Tuhan, Scott Morrison. Kiranya Kau juga memberikan hikmat kepada beliau Tuhan untuk memimpin negara ini, negara Australia yang besar ini Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan ada dalam hidup dia Tuhan. Berkati keluarganya, istrinya Jenny, serta anak-anak mereka Tuhan. Kiranya
mereka bersama-sama Tuhan menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana Tuhan. Aku juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Indonesia, Presiden Jokowi, kiranya aku juga memberikan hikmat kepada Presiden kami Joko Widodo untuk mengatasi pandemi COVID ini Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi Tuhan untuk mengambil tindakan yang tegas, peraturan-peraturan yang tegas Tuhan untuk Haleluya. mengatasi pandemi COVID-19 Haleluya. Tuhan. Berkati Benar, juga Tuhan untuk ekonomi Indonesia, dolar yang maksud saya rupiah yang semakin tinggi Tuhan, kiranya Kau berkati Bank Indonesia Tuhan Benar. untuk mengambil langkah-langkah yang baik Tuhan untuk menekan rupiah itu menjadi yang tidak terlalu tinggi Tuhan, sehingga ekonomi berjalan dengan lancar Tuhan. Berkati semua program-program yang sudah dirancangkan oleh Pak Jokowi sehingga bisa berjalan dengan baik Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan hari ini, kami sudah menyelesaikan pertemuan jemaat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih saudara. Dan sekarang sebenarnya di dalam jemaat yang Alkitabiah itu kita melakukan interaktif ya. Kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan berikut, bisa juga bertanya sehubungan dengan khotbah yang disampaikan, misalnya tidak mengerti, bisa juga bertanya melalui inbox saya ataupun kolom komentar. Dan juga di dalam jemaat-jemaat yang Alkitabiah itu tidak dikenal memberi persembahan sambil nyanyi begitu, tidak ya, tidak ada seperti itu. Jadi kalau engkau tergerak memberi persembahan, dapat menghubungi kami. Misalnya Pak Wanda, saya ingin memberi persembahan rupiah, bisa memberi persembahan dalam mata uang yang lain juga, seperti yang sudah saya tulis di dalam Facebook saya. Juga Anda bisa mendukung pelayanan Bible Independent Church dengan melakukan subscribe di YouTube channel kami ya, Wanda Dumais. Di situ saya sudah merilis lebih dari 100 video pengajaran. Jadi subscribe, kemudian bagikan, share begitu, like Facebook kami. Kenapa? Tujuannya supaya banyak orang bisa menyaksikan program ini. Lalu ada juga page Sound Doctrine, bisa follow ataupun like page tersebut. Atau Anda bisa ambil bagian untuk mendoakan pelayanan kami, atau juga terlibat dalam pelayanan kami minggu yang akan datang, atau terlibat dalam hal apapun, memberi informasi-informasi, men-share tulisan-tulisan saya, bisa hubungi saya begitu ya, kami ya. Kemudian nanti malam jam 8 Sydney kami ada, atau Eleos Theological School, ada kelas eksegesis kitab Wahyu. Nah, ini seru karena saya akan menjelaskan mengenai pembukaan meterai. Ya, 7 meterai di dalam Alkitab. Boleh bergabung bersama dan juga boleh lihat ID meeting dan juga passcode yang ada. Nah, kebaktian kami berlangsung setiap hari Minggu jam 3 Sydney. Nanti malam juga saya akan melayani di Minnesota Bible Independent Church. Mereka juga ada pelayanan itu jam berapa ya? Sebentar, jam 8 Minnesota, berarti jam 8 malam waktu Jakarta. Jadi 8 pagi Minnesota, 8 malam Jakarta begitu ya. Dan kalau di Sydney jam 11 malam begitu. Tadinya jam 12 malam, tapi mereka sudah memundurkan jamnya menjadi lebih pagi begitu. Bisa bergabung nanti malam. Saya akan berkhotbah mengapa kita perlu bersekutu di dalam jemaat yang Alkitabiah. Baik, ini beberapa pengumuman, nanti yang lain saudara bisa ikuti di Facebook. Kita akan tutup ibadah kita, nanti saya minta Ibu Christine akan tutup sekaligus mengakhiri
ibadah ini. Silakan Bu Christine dalam doa. Dibuka dulu mikrofonnya. Terima kasih Bapak untuk kebaktian sore hari ini. Sungguh Tuhan, banyak hal yang Engkau singkapkan kepada kami. Sungguh apa yang menjadi kerinduan kami selama ini, bahwa kami ingin ada yang mengajar kami ikut pengajaran yang benar-benar daripada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kami, Engkau sudah menjawabnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berada di tempat yang pas, yang tepat, yang correctly, yang benar-benar daripadamu. Engkau sungguh Tuhan yang maha mendengar, Engkau sungguh Tuhan maha mengetahui isi hati. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Hamba sungguh bersyukur untuk hal ini Tuhan. Kami pada ibadah sore hari ini, kami serahkan selanjutnya perjalanan acara-acara kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami semuanya Tuhan. Engkau juga Tuhan menjaga, memeliharakan Pastor Wanda Dumais dan keluarga dan anak-anaknya di mana saja pun mereka berada Tuhan. Biarlah pemeliharaan yang daripadamu selalu ada untuk keluarga ini. Sesuatunya Engkau yang menguruskannya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah yang sempurna dalam melakukan segala sesuatu. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan sore hari ini. Kami juga menyerahkan teman-teman kami ke dalam tangan Tuhan. Dan segala sesuatunya biarlah Tuhan membuatnya lancar dan berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih banyak untuk Bu Christine, Tessa, dan juga Prinsi, dan juga istri saya di studio, dan juga semua yang menyaksikan program ini secara live. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessing. Maranatha, blessing.